Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah penambangan data akan mempresentasikan laporan proyek akhir, yaitu tentang klasifikasi potensi ketahanan pangan daerah. Perkenalkan, nama saya Novan Rifki Ardiansyah dengan NIM 14623000164. Saya Selanjutnya, Muhammad Febrianto dengan NIM 1462300170. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NBI 14623000174. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Zainal Abidin dengan NBI 1462300220. oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Berikut adalah daftar isinya. Kemudian yang pertama ada definisi permasalahan. Kemudian ada latar belakang. Untuk latar belakang, ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung stabilitas nasional dan bela negara. Daerah yang memiliki ketahanan pangan yang baik mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat upaya pemantauan dan pengambilan kebijakan yang efektif terkait ketahanan pangan di berbagai daerah. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya klasifikasi yang jelas mengenai tingkat potensi ketahanan pangan antar daerah. Kemudian yang kedua, ada data ketahanan pangan memiliki volume yang besar dan kompleks. Kemudian yang ketiga, pengambilan kebijakan masih bersifat reaktif dan belum berbasis prediksi. Keempat, belum optimalnya pemanfaatan teknik data mining dalam analisis ketahanan pangan. Kemudian masuk ke asumsi, kebutuhan, dan limitasi. Asumsi. Dalam penelitian ini, beberapa asumsi digunakan untuk membatasi ruang lingkup analisis dan mempermudah proses pemodelan antara lain. Yang pertama, data yang digunakan dianggap valid dan representatif. Kemudian yang kedua, atribut yang digunakan memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan. Hubungan antar variabel relatif stabil dalam periode analisis. Kemudian, pada bagian kebutuhan, untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan beberapa kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, dataset ketahanan pangan daerah, metode metode data mining. Yang ketiga, perangkat lunak mendukung analisis data. Keempat, perangkat keras yang memadai. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan data. Yang kedua, ada model tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi lapangan. Kemudian yang terakhir ada cakupan variabel terbatas. Untuk selanjutnya, tujuan proyek akan dijelaskan oleh rekan saya. 2. Tujuan proyek. 2.1. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem klasifikasi yang mampu mengidentifikasi tingkat potensi ketahanan pangan di suatu daerah berdasarkan data yang tersedia. Melalui pemanfaatan teknik analisis data dan pembelajaran mesin, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan permodelan yang akurat dan objektif dalam menilai kondisi ketahanan pangan daerah. Tujuan dari proyek ini adalah mengklasifikasikan potensi ketahanan pangan daerah ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan indikator-indikator yang relevan, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah sehingga dapat diketahui variabel utama yang menjadi penentu kondisi ketahanan pangan, menyediakan informasi yang kompresif dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. 2.2 Measurable outcomes, tingkat-tingkat akurasi model klasifikasi, kemampuan model dalam membedakan daerah dengan potensi ketahanan pangan tinggi, sedang, dan rendah,
manfaat model dalam mendukung kebijakan publik. Yang ketiga, data understanding. 3.1 Data collection. Tahap pengumpulan data merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena kualitas data yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap hasil analisis dan model yang dibangun. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sebuah file Microsoft Excel dengan nama dataset baru XLSX. Dataset tersebut berisi data produksi pangan yang dikumpulkan secara berkala untuk seluruh kabupaten kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Data produksi pangan yang tersedia dalam dataset mencakup informasi produk bulanan yang dimulai dari bulan Januari hingga Desember. 3.2 Statistik description. Analisis statistik dilakukan terhadap seluruh atribut numerik produksi bulanan dan tahunan, meliputi rata-rata produksi tahunan daerah, nilai minimum dan maksimum produksi, identifikasi daerah dengan produksi tertinggi dan terendah. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar daerah yang dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi potensi ketahanan pangan. 3.3 Data visualization. Visualisasi data dilakukan menggunakan grafik batang produksi per tahun per daerah, histogram distribusi produksi tahunan, box plot untuk melihat sebaran dan outliner. Untuk keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pemodelan dengan decision tree di sini, metode decision tree digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan klasifikasi potensi ketahanan pangan daerah di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan metode decision tree ini didasarkan pada kemampuannya dalam menghasilkan model yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, karena proses pengambilan keputusan direpresentasikan dalam bentuk struktur pohon. Model ini sangat sesuai dengan analisis kebijakan, khususnya dalam konteks bela negara, karena hasil klasifikasinya dapat dijelaskan secara logis dan transparan kepada para pengambil keputusan. Pada penelitian ini, decision tree digunakan untuk mengelompokkan daerah ke dalam 3 kelas potensi ketahanan pangan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan label kelas itu didasarkan pada nilai produksi pangan tahunan yang menjadi indikator utama dalam menilai tingkat ketahanan pangan suatu daerah. 4.1 Klasifikasi berdasarkan hyperparameter. Dalam proses pemodelan, beberapa hyperparameter utama pada algoritma decision tree diatur untuk memperoleh performa model yang optimal. Hyperparameter tersebut meliputi yang pertama itu ada max depth, yang dimana itu berfungsi untuk mengatur kedalaman maksimum pohon keputusan. Pengaturan nilai max depth itu bertujuan untuk mencegah terjadinya overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga kurang mampu melakukan generalisasi terhadap data baru. Untuk yang kedua itu mean sample split, yaitu sejumlah minimum data yang diperlukan untuk melakukan pemisahan pada suatu node. Hyperparameter ini membantu menjaga agar pemisahan data tidak dilakukan pada jumlah sampel yang sesuai yang terlalu sedikit. Untuk yang ketiga itu criterion yang digunakan sebagai dasar pemilihan atribut terbaik dalam proses pemisahan data. Pada penelitian ini digunakan kriteria Gini karena efektif dalam mengukur tingkat ketidakmurnian data pada setiap node. Penentuan kelas ketahanan pangan dilakukan dengan pendekatan interval berbasis kuantil terhadap nilai produksi tahunan. Pendekatan ini dipilih karena mampu membagi data secara proporsional berdasarkan distribusi nilai produksi. Adapun pembagian kelas ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu rendah, yang dimana rendah ini apabila nilai produksi tahunan berada pada atau di bawah kuartil pertama. Dan untuk sedang, itu apabila nilai produksi tahunan berada di antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Dan untuk akhir itu tinggi, apabila nilai produksi tahunan berada di atas kuartil ketiga. Pendekatan
kuantil ini memungkinkan klasifikasi yang lebih objektif dan adaptif terhadap variasi data antar daerah, sehingga perbedaan potensi ketahanan pangan dapat tergambarkan dengan lebih akurat. Nah, pada model decision tree ini berhasil mengklasifikasi potensi ketahanan pangan daerah berdasarkan produksi tahunan. Evaluasi menggunakan akurasi dan conversion matrix menunjukkan bahwa model mampu membedakan daerah dengan potensi ketahanan pangan di mana ada rendah, sedang, dan tinggi yang secara cukup baik. Hasil klasifikasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam konteks bela negara, khususnya untuk penentuan prioritas pembangunan dan distribusi pangan di Provinsi Jawa Timur. Untuk lanjutannya kode decision tree. Di sini pada kode decision tree ini pertama yang akan kita lakukan adalah import pandas. Ada NumPy, Matplotlib, Raintest, Split, Decision Tree klasifikasi, dan Plot Tree. Dan juga terakhir ada akurasi score, conversion metric, dan klasifikasi report. Yang pertama itu kita akan meload dataset. Yang dimana data yang dibaca itu berisi produksi pangan bulanan dan tahunan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Yang ketiga itu statistik deskriptif. Untuk statistik deskriptif ini, dia itu perintahnya itu menampilkan statistik seperti nilai minimum dan maksimum, rata-rata, standar deviasi, kuartil data. Nah, statistik ini digunakan untuk memahami karakteristik awal data produksi pangan. Yang keempat, visualisasi produksi tahunan. Untuk visualisasi ini, itu histogramnya itu digunakan untuk melihat sebaran produksi pangan tahunan. Dan di mana grafik ini itu membantu mengidentifikasi apakah data menyebar merata atau tidak. Yang kelima itu klasifikasi potensi ketahanan pangan. Di sini bisa kita lihat pada kuantil 0.25 itu menentukan batas kuantil pertama. Dan pada kuantil 0.75 itu menentukan batas kuartil ketiga. Di mana kuartil ini digunakan sebagai dasar pemaknaan kelas ketahanan pangan. Pendekatan ini digunakan karena dataset tidak memiliki label bawaan. Fungsi klasifikasi ini diterapkan ke setiap baris data dan hasilnya itu disimpan dalam kolom baru ketahanan pangan. Dan kolom ini itu akan menjadi target atau label dalam proses klasifikasi. Yang keenam, menentukan fitur dan target. Di sini bisa kita lihat pada fitur X dan Y itu pada X itu data produksi pangan bulanan dan untuk Y sebagai target itu kelas ketahanan pangan yang dimana itu di dalamnya itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari pemisahan ini itu diperlukan agar model dapat belajar dari data. Dan ketujuh, untuk membagi data latih dan data uji. Di sini setelah kita menentukan fitur dan target, itu datanya itu akan terbagi menjadi yang dimana 70% ada data latih dan 30% ada data uji. Nah, data latih ini digunakan untuk melatih model dan data uji untuk evaluasi. Kedelapan, membangun model decision tree. Ini bisa kita lihat pada kriterion sama dengan gini, itu digunakan untuk mengukur kualitas pemisahan data. Dan maxdip sama dengan 4, itu membatasi kedalaman pohon agar tidak overfitting. Dan fit itu digunakan untuk melatih model menggunakan data latih. 9, evaluasi model. Nah, di sini pada evaluasi model, itu model digunakan untuk memprediksi kelas ketahanan pangan pada data uji. Akurasinya itu menunjukkan presentasi prediksi yang benar. Dan semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik performa model. Di sini itu dia menunjukkan jumlah
prediksi benar dan salah pada setiap kelas, di mana itu berguna untuk melihat kesalahan klasifikasi antar kelas. Dan juga itu digunakan untuk evaluasi performa model secara lebih detail. Yang terakhir, visualisasi pohon keputusan. Di sini pada visualisasi pohon keputusan itu dia menampilkan struktur decision tree dalam bentuk visual dan setiap node menunjukkan aturan keputusan. Dan visualisasi ini sangat membantu untuk interpretasi dan kebijakan publik. Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode decision tree mampu digunakan untuk mengklasifikasi potensi ketahanan pangan daerah, kabupaten, atau kota di Provinsi Jawa Timur dengan cukup baik. Data produksi pangan bulanan dan tahunan terbukti dapat menjadi indikator utama dalam menentukan kategori ketahanan pangan daerah. Proses klasifikasi dilakukan dengan membagi daerah ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada rendah, kedua sedang, dan terakhir tinggi. Berdasarkan nilai produksi tahunan menggunakan pendekatan kuartil, pendekatan ini memungkinkan pembentukan label kelas secara objektif. Meskipun data Oke, baik. Baik, di sini Langsung aja, ada awal tidak pembangunan memiliki label ketahanan mod. pangan. Nah, hasil dari pengujian model ini rasio yang memadai, serta di keunggulan utama decision. Oke, baik. Di sini ada pembangunan model. Pada tahap pembangunan model, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh sebagai berikut. Satu, melakukan training dengan menggunakan decision tree classifier. Karena kelompok kami menggunakan klasifikasi dengan seleksi fitur inputer dengan 10 variabel dan disimpan dalam file DTC model .pkl. Kodenya seperti begini. Yang kedua, pembangunan user interface. Index.html secara garis besar tampilan user interface terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian header memberikan informasi mengenai sistem dan pembuatan sistem pada website. Yang kedua, bagian input pengguna digunakan untuk mendapatkan input variabel dari pengguna yang akan digunakan dalam proses prediksi yang terdiri dari 3 pertanyaan umum dan 10 pertanyaan utama sesuai dengan seleksi fitur importance. Berikut ada gambarnya. Yang ketiga, bagian output prediksi digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dan informasi data yang diinputkan pengguna. Yang terakhir, bagian footer. Informasi program digital talent, klasifikasi ketahanan pangan daerah. Yang ketiga, membangun program APP yang merupakan program utama untuk membaca input dari user. Index.html menjalankan prediksi berdasarkan model yang disimpan di DTC model .pkl lalu mengurangkan hasil berikut prediksi ke user interface. Sini saya akan share screen kode deploy module environment-nya. Apakah sudah keluar? Oke, yang pertama menambahkan deployment model environment dengan VS Code.
Di sini saya menggunakan Anaconda Prom. Sebentar. Nah, ini saya menambahkan conda create minus minus name. Ini ada nama filenya, deploy model, winner project, nama program apa nama foldernya Python sama dengan 3.9. Sini berhasil. Done. Selanjutnya sini menginstal dengan perintah pip install -r requirement tsc. Seperti begini proses install dari requirement. Oke. Dan yang keenam, mencoba mencalakan di localhost dengan Python app.py. Tampilan di localhost adalah sebagai berikut. Bentar. Oke, seperti begini tampilannya. Yang pertama, di sini saya akan Kabupaten Sidoarjo dengan dengan bulan Agustus tahun 2020. Oke, saya akan menggunakan harga pangannya, luas panen, jumlah penduduk, akses distribusi, cadangan pangannya. Untuk tampilannya masih di CMD. Oh, sebentar. Oh ya, ya. Sudah? Oke, sudah, sudah. Nih. Sini saya ngulangkan lagi. Di sini ada input data daerah, yaitu ada nama kabupaten atau kota, bulan pengempakannya dan tahunnya. Dan berikutnya ada variabel ketahanan pangan, yaitu ada produksi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, harga pangan, luas panen, jumlah penduduk, akses distribusi, cadangan pangan, dan tingkat kemiskinan, stabilitas pasokan. Sini saya akan memprediksi klasifikasinya. Nah, hasil klasifikasi yaitu daerah Sidoarjo sedang karena untuk totalnya di tengah-tengah. Dan untuk melakukan sebentar dan untuk melakukan hasil klasifikasi tinggi, sini saya akan 2000 terus saya akan mengisi 3.500 semua. Nah, untuk hasil klasifikasi daerah Gresik yaitu tinggi. Kenapa? Karena untuk untuk klasifikasi tinggi karena total dari keseluruhannya yaitu lebih dari 30, totalnya 30.000. Untuk lebih rendah totalnya 10.000 kurang dari 10.000. Oke, bentar.
Kali lagi. Dan hasil dan pengujian yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, untuk daftar pusaka seperti begini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.